Polda Jabar yakin Peggy tak ada di Bandung saat pembunuhan Vina Cirebon. Polda Jawa Barat, Jabar, meyakini tersangka Peggy Setiawan tak berada di Bandung saat kejadian tewasnya Vina di Cirebon. Kuasa hukum Peggy sebelumnya menyatakan bahwa kliennya berada di Bandung saat terjadi pembunuhan Vina. Sebagai seorang kuli, Peggy saat itu tengah bekerja membangun rumah milik Agus Aceng di Bumi Rancamaya, Bandung. Hal itu juga diaminkan ayah Peggy sekaligus mandor proyek pembangunan rumah tersebut, Rudi Irawan. Sementara itu, tim kuasa hukum Polda Jabar mengklaim telah mendapatkan bukti bahwa Peggy tidak bekerja dalam konstruksi rumah di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina. Ya intinya kalau mereka membuat alibi-alibinya ya kita sanggah, seperti saat itu menyebut di Bandung sedang membuat rumah. Nah pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa? Juli kan? Sedangkan pemilik rumah mengakui Agustus mulainya. Nah dia, Peggy, bulan Juli tinggal di mana? Secara logikanya antara anak dan bapaknya pun dalam keterangannya menurut ahli ada perbedaan. Itu petunjuk-petunjuk yang ada. Tutur Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Diketahui, hari ini tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menjawab dari gugatan pra-peradilan penetapan status tersangka Peggy Setiawan dengan termohon Polda Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bandung. Tim kuasa hukum Polda Jawa Barat menunjukkan alat bukti di sidang yang digelar hari ini. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy membeberkan sejumlah bukti bahwa kliennya memang berada di Bandung saat malam kejadian. 1. Jejak digital di Facebook. Sugianti Iriani, salah satu kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, Peggy Setiawan, mengungkapkan jejak digital kliennya pada 2016 silam. Jejak digital itu didapat dari unggahan Peggy di laman Facebook pribadinya di tahun 2016. Salah satu status Facebook yang dijadikan bukti yakni unggahan pada tanggal 1 September tahun 2016. Ya Allah, enggak tahu apa-apa tentang masalah ini, kenapa saya kena getahnya? Cobaan apa yang engkau berikan begitu berat ya Allah? Tulis Peggy di akun Facebook pribadinya, tanggal 1 September tahun 2016. Sugiarti mengatakan, status itu diduga dibuat usai Peggy mengetahui rumahnya digeledah pada 30 Agustus 2016. Dia mungkin dapat informasi dari orang tua saat terjadi penggeledahan di rumahnya tanggal 30 Agustus tahun 2016 sehingga dia bikin status di sini, kata Sugianti, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024, dikutip dari YouTube Kompas TV. Tak hanya itu, status Peggy di bulan Agustus dan Desember juga menjadi peluru kuasa hukum untuk membuktikan kliennya tak bersalah dalam kasus ini. Berikut sejumlah status Facebook Peggy yang diungkap Sugianti. Tanggal 12 Agustus tahun 2016, Peggy membuat status Bismillah Otu Bandung, Dewekan G. Tetek. Tanggal 17 Agustus tahun 2016, Peggy membuat status lagi dengan bunyi mengais rezeki di kota orang. Tanggal 24 Agustus tahun 2016, Peggy membuat status kembali yakni lupa kampung halaman. Status itu dinilai Sugianti menjadi bukti kuat bahwa Peggy saat kejadian berada di Bandung. Bukti-bukti ini memperkuat bahwa Peggy bukan pelaku sebenarnya. Selama ini penyidik hanya memaksakan Peggy Setiawan adalah pelakunya, sedangkan bukti-bukti lemah, katanya. Lebih lanjut, Sugianti mengatakan, BAP tambahan yang digelar oleh penyidik pada Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024, justru status Facebook Peggy pada 2015 lah yang ditunjukkan oleh kepolisian. Menurut Sugianti, keterangan dalam BAP itu tidak relevan, sebab kejadian pembunuhan Vina terjadi pada 2016. 2. Catatan Kasbon. Rudi Irawan, ayah sekaligus mandor yang mempekerjakan Peggy sebagai kuli menyatakan bahwa Peggy tak berada di Cirebon saat Vina dan Eki dibunuh. Peggy dan sejumlah rekannya kala itu bekerja membangun rumah milik Agus Aceng di Bumi Rancamaya, Bandung. Rudi sebagai mandor mengaku memiliki catatan kasbon atau penerimaan gaji yang mesti ditanda tangan oleh penerimanya.
Ia membagikan gaji anak buahnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Diketahui, di hari yang sama pada malam harinya Vina dan Eki menjadi korban pembunuhan. Saya kan punya bukti gajian Sabtu 27 anak-anak gajian jam 6 malam. Saya bagikan, kata Rudi Irawan, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Dalam isi dakwaan disebut bahwa Pegi dan yang lain sudah nongkrong di salah satu warung sekitar tempat kejadian perkara, TKP, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu mereka bertemu Vina dan Eki pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jika dihitung perjalanan dari Bandung ke Cirebon butuh waktu 2 jam menggunakan mobil. Dalam catatannya, ada nama Pegi Setiawan yang saat itu menerima gaji. Ini bukti gajian, bukti kasbon gajian. Ada nama Pegi, kata Rudi. Hal ini juga dibenarkan, kuasa hukum Pegi, Sugianti. Ada catatan gaji, ya slip gaji yang walaupun kecil. Catatan dari kertas buram ya itu akan membuktikan Pegi masih menerima gaji di tanggal 26 Agustus tahun 2016. Tanggal 26 Agustus masih menerima gaji, Oktober juga masih menerima gaji, katanya. Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024. Rekan kerja Pegi Setiawan, Ibnu bersaksi bahwa dirinya bekerja sejak awal Agustus tahun 2016. Pegi sama kayak Ibnu bagian ngaduk sama ngangkut, kata Ibnu, Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunnewsbogor.com. 3. Bukti chat. Polda Jabar memeriksa salah satu teman Pegi Setiawan, Dede Kurniawan pada Sabtu, tanggal 15 Juni tahun 2024. Dede Kurniawan merupakan teman dekat Pegi sejak 2015 dan keduanya tetap berkomunikasi saat Pegi bekerja ke Bandung. Keduanya intens berkomunikasi lewat Facebook Messenger. Berikut chat Pegi dan Dede mulai yang diungkap kuasa hukum, tanggal 29 Juli tahun 2016. Dede, di mana kamu? Kapan pulangnya? Pegi, kita lagi di Bandung, nanti Rabu saya pulang. Ira baliknya kapan? Tanggal 1 September tahun 2016 ia kembali berbincang dengan Pegi Setiawan pada tanggal 1 September tahun 2016. Saat itu Pegi bercerita bahwa motornya telah ditahan polisi. Pegi, polo motor kita dirampas oleh polisi disangka geng motor, kita eget jadi buronan. Dede, Ira balik kapan? Pegi, rencanya minggu depan, tapi kita belum bisa balik polo soal ari kita balik engko pasti mancing sel, karena anggapnya geng motor itu pasti ditahan. Jelas salah satu kuasa hukum Pegi, Tony RM. Pegi kembali bercerita bahwa rumahnya digerebek polisi. Padahal saat itu dirinya berada di Bandung. Pegi, polisinya datang ke rumah saya, padahal saya lagi kerja di Bandung. Tidak tahu masalah apa-apa. Tapi teman saya malah menyebut nama saya. Dede, ya sudah jangan takut. Balik-balik saja toh tidak salah. Kejadian malam minggu Pegi. Kalau saya balik mancing sel, pasti nebus menurut Tony. Pegi saat itu beranggapan untuk menebus motornya harus bayar. Karena motor yang diambil, geng motor. Tidak ada pemikiran pembunuhan, jelas Tony. Pegi, saya tidak punya uang, sumpah kita pusing. Memang malam minggu ada kejadian apa? Anak SMP 11 sekarang masih anak-anaknya di sel. Dede, kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Pegi malah menanyakan ke Dede, kata Tony. Polda Jabar beberkan reaksi Pegi saat melihat foto Vina dan Eki. Dalam sidang pra-peradilan lanjutan hari ini, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024, kuasa hukum Polda Jawa Barat, Jabar, membeberkan reaksi Pegi Setiawan saat ditunjukkan foto Vina dan Eki. Adapun, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban dari Polda Jabar selaku termohon atas gugatan tim kuasa hukum Pegi. Polda Jabar mengklaim bahwa Pegi yang diperiksa sebagai tersangka itu tahu sesuatu soal kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Pasalnya, saat diperiksa dan Polda Jabar menunjukkan foto Vina dan Eki,
Peggy menunjukkan perubahan emosi. Ada perubahan reaksi emosi di saat kami memperlihatkan secara tiba-tiba dan cepat foto korban Eki ataupun Vina, ungkap kuasa hukum Polda Jabar saat membacakan jawabannya di Pengadilan Negeri PN Bandung, Selasa. Ada sempat terjadi perubahan emosi pada saat melihat foto tersebut, imbuhnya. Dari situ, Polda Jabar kemudian mengklaim bahwa Peggy mengetahui sesuatu soal kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Sehingga tergambar adanya indikasi bahwa saudara Peggy Setiawan mengetahui peristiwa tersebut, pembunuhan Vina dan Eki, tutur kuasa hukum Polda Jabar. Kendati demikian, kuasa hukum Polda Jabar mengatakan, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi guna mengetahui secara mendalam hal tersebut. Akan tetapi untuk lebih mengetahui secara mendalam, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, ujarnya. Polda Jabar sebut penetapan tersangka Peggy sah dan sesuai. Di sidang pra-peradilan tersebut, kuasa hukum Polda Jabar juga menyebutkan beberapa poin yang disampaikan termohon, termasuk soal penetapan tersangka Peggy. Dalam hal ini, Polda Jabar menegaskan, penetapan tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon itu sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Bahkan, Polda Jabar juga menekankan bahwa ada surat tugas dan surat perintah penyidikan lanjutan terkait kasus Vina tersebut. Penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon pada 2016 sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Penyidik mengeluarkan surat tugas tanggal 19 Mei tahun 2024 dan surat perintah penyidikan lanjutan tanggal 27 Mei tahun 2024. Ujar salah satu tim hukum Polda Jabar, Selasa. Polda Jabar pun membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Peggy selaku pemohon. Bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonan pra-peradilan, kecuali terhadap apa yang termohon akui kebenarannya, ungkap kuasa hukum Polda Jabar. Sebelumnya, dalam sidang pra-peradilan kedua pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, kuasa hukum Peggy menyebutkan adanya dugaan salah tangkap yang dilakukan Polda Jabar terhadap Peggy. Pemohon, Peggy, tidak pernah diperiksa termohon, Polda Jabar, sejak 2016 atau saat tahapan penyidikan di Cirebon, ujar satu di antara kuasa hukum Peggy saat membacakan gugatan di Pengadilan Negeri PN Bandung, Jalan LLRE Marta Dinata, Senin. Bahkan, penetapan tersangka itu baru diketahui Peggy saat dirinya ditangkap berdasarkan surat perintah dari Dirkrimum Polda Jabar. Padahal, sebelumnya tidak pernah ada surat perintah penyelidikan maupun penyidikan dalam kasus ini. Tidak pernah ada surat penyelidikan dan penyidikan sebelumnya terhadap pemohon, katanya. Atas dasar tersebut, kuasa hukum Peggy meminta agar majelis hakim bisa membebaskan Peggy. Apalagi penetapan Peggy sebagai tersangka itu tidak sesuai prosedur. Selain itu, kuasa hukum Peggy juga meminta agar harkat dan martabat Peggy bisa dipulihkan kembali. Pemohon meminta agar kiranya PN Bandung dapat memenuhi hak-hak pemohon, katanya.